بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد ميسر مهاجر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه من الله يولي درجته في الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعطاء يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahullah, fatazawwaza Ibrahim Sarah wa Nahur Malika ibnata Haran yu'nuna bi ibnati akhihi. Qalu wa kanat Sarah akiran la talid. Qalu wa antalaqa Tarah bi ibnihi Ibrahim wa imra'atihi Sarah wa ibni akhihi Lut ibn Haran fa kharaja bihim min ardi Kaldaniyin ila ardi Kan'aniyin. Al-Imam Ibn Katsir rahimahumullah, beliau menjelaskan ketika Nabi Ibrahim sudah mulai tumbuh dewasa, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Sarah. Nah, Sarah inilah ibu daripada Nabi Allah Ishak. Adapun Nabi Allah Ismail menikah dengan Siti Hajar. Kemudian Nahur menikah dengan Malika. Malika ini adalah putrinya Haran. Haran adalah saudaranya Nabi Ibrahim. Orang tuanya, ayahnya namanya Tarah, bukan Azar. Ini disahihkan oleh Ibn Katsir dan juga Ibnu Asakir dan juga Imam Suyuti bahwa ayah Nabi Ibrahim namanya Tarah, bukan Azar. Kenapa ditekankan? Karena di dalam Al-Quran disebut Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim. Padahal yang saya sudah jelaskan, kata ayah di situ bukan berarti menunjukkan ayah biologis, tapi bisa juga paman, bisa juga orang yang dituakan, atau tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Namun ayah daripada Nabi Ibrahim bernama Tarah. Nah, Tarah punya anak, ada yang namanya Haran.
ada yang namanya Nahur, ada yang namanya Ibrahim. Ibrahim inilah yang diangkat menjadi nabi. Nahur nanti menikah dengan putrinya Haran, ponakan. Syariat mereka waktu itu ponakan masih halal. Kalau di syariat Islam haram. Haram menikahi ponakan, tidak boleh. Tapi ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir bahwa Nahur menikah dengan Malika. Malika itu putri daripada Haran. Haran dan Nahur saudara kandung. Yu'nuna bibnati akhihi. Nah, ditekankan oleh Ibnu Katsir, dia menikah dengan putri saudaranya, ponakan. Kalau di syariat Islam haram, sudah dihapus. Maka syariat itu dia berubah-ubah dari setiap generasi, dari setiap para nabi sampai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariat Islam, maka semua syariat itu sudah terhapus hukumnya dengan kedatangan syariat Islam. Zaman Nabi Adam, saudara boleh menikah. Saudara, karena belum ada manusia waktu itu. Di zaman Nabi Ibrahim, paman dengan ponakan bisa menikah. Tapi setelah datang syariat Islam, hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus. Wa kanat Sarah akhira la talid. Nah, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, tidak melahirkan anak sampai nanti sudah tua, baru lahir anak laki-laki namanya Ishak. Nabi Allah Ishak. Nabi Ibrahim juga menikah dengan Hajar, lahir anak namanya Nabi Allah Ismail. Kedua-duanya nabi. Wantalaqa Tarah Ibrahim wa imra'atihi Sarah wa ibni akhihi Lut ibni Haran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, asal Nabi Ibrahim itu beliau di Babilonia. Babilonia itu dekat Qorib min Mosul, dekat kota namanya Mosul. Mosul itu adanya di Irak. Tapi mereka nanti sekeluarga berhijrah. Ibnu Katsir meriwayatkan Tarah, ayahnya Nabi Ibrahim, beserta istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, dan keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Ayah dari Nabi Lut namanya tadi disebut siapa? Haran. Haran inilah ayah dari Nabi Lut. Haran dengan Nabi Ibrahim saudara kandung. Haran menikah dengan Nahur. Haran punya anak perempuan, Malika, menikah dengan Nahur. Dari Nahur ini saudara kandung juga Nabi Ibrahim. Lahirlah anak namanya Lut, Nabi Allah Lut. Maka di sini dikatakan wa Nahur wa Haran wa ulida li Haran Lut. Satu riwayat mengatakan Lut itu anak dari Haran. Riwayat kedua mengatakan Nabi Allah Lut itu anak dari Nahur yang menikah dengan Malika, putri dari Haran. Nah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa Nabi Allah Lut itu ayahnya Haran. Itu pendapat yang kuat. Haran bin Tarah.
Fa kharaja bihim min ardi kaldaniyin ila ardi kan'aniyin fanazalu Harran famata fiha Tarukh wa lahu mi'atani wa khamsuna sana. Jadi satu keluarga ini hijrah. Mereka dari Babilonia, mereka semuanya hijrah. Nabi Ibrahim, Nabi Allah Lut, ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim Sarah, semuanya mereka hijrah dari Babilonia menuju Kan'anin. Kan'anin ini wilayah masuk Syam. Makanya disebut Mesir juga Kan'an. Palestina juga disebut dengan Kan'an. Jadi mereka hijrah ke Syam, tepatnya di Palestina. Dari Babilonia, Nabi Ibrahim dengan keluarga besarnya mereka hijrah ke Palestina. Nanti mereka bangun Baitul Maqdis di sana. Baitul Maqdis ini sudah dibangun oleh anak turunan Nabi Adam. Sudah dibangun, kemudian direnovasi kembali oleh Nabi Ibrahim. Ternyata di dalam perjalanan itu mereka mampir ke satu wilayah namanya Harran. Harran ini wafat ayah Nabi Ibrahim bernama Tarukh, wafat di tempat tersebut usia 250 tahun. Wa hadza yadullu ala annahu lam yulad bi Harran wa innama mauliduhu bi ardi kaldaniyin wa hiya ardu Babal wa ma walaha. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia, bukan di Palestina, bukan di Baitul Maqdis. Aslinya Nabi Ibrahim bukan dari Bani Israel. Bani Israel itu nanti anak turunannya Nabi Ibrahim. Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau kita baca Al-Quran disebutkan Israel, itu nama yang menunjukkan nama Nabi. Yang dimaksud Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya Nabi Ishak. Ishak ayahnya Nabi Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan kemuliaan Nabi Yusuf, Nabi katakan Yusuf itu ibnu Karim, ibnu Karim, ibnu Karim, ibnu Karim. Anak dari ayah yang mulia, dari kakek yang mulia, dari jid yang mulia, dari buyut yang mulia. Riwayat yang lain, Nabi Yusuf adalah Nabi ibnun Nabi, ibnun Nabi, ibnun Nabi. Nabi Yusuf adalah seorang Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Maksudnya Nabi Yusuf Nabi, seorang Nabi, ayahnya Nabi Yakub juga seorang Nabi. Ayah dari Nabi Yakub juga seorang Nabi, Nabi Ishak. Dan ayah dari Nabi Ishak seorang Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim. Ibnun Nabi, ibnun Nabi, ibnun Nabi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka akhirnya hijrah, irtahalu qasidin arda kan'aniyin wa hiya biladu Baitul Maqdis. Mereka hijrah seluruhnya itu ke Baitul Maqdis. Fa aqamu bi Harran wa hiya ardul kaldaniyin fi dzalika zaman. Namun ketika mampir di satu tempat namanya Harran, di situ ayah Nabi Ibrahim wafat, meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Fi dzalika zaman wa kadzalika ardul jazira wasyam aidan. Dia masuk wilayah jazirah Arab atau Syam. Syam itu kurang lebih masuk 5 negara kalau zaman sekarang ini. Zaman dulu disebut dengan Asyam. Asyam ini luas. Suriah, Jordania, Libanon, Palestina. Itu di zaman dulu namanya Syam. Dan sebagian daripada wilayah Jazirah Arab. Wahia ardu kaldaniyin fi dzalika zaman wa kadzalika ardul jazirah wasyam aidan wa kanu ya'buduna al-kawakib sab'a. Nah, di zaman Nabi Ibrahim orang-orang yang beragama Islam hanya keluarga Nabi Ibrahim. Bisa bayangkan itu. Yang
memegang ajaran para nabi terdahulu yang beragama Islam hanya keluarga Nabi Ibrahim. Yang lainnya ada yang sembah patung, ada yang menjadikan bintang-bintang sebagai Tuhannya, ada yang menjadikan matahari sebagai Tuhannya. Yang muslim hanya keluarga Nabi Ibrahim. Beliau, istrinya, ponakannya, ayahnya muslim. Selain daripada itu, mereka penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah matahari, penyembah api. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Walladzina ammaru madinata Dimashq kanu ala hadha ad-din yastaqbiluna al-qutba ash-shimali wa ya'buduna al-kawakib sab'ata bi anwa'in min al-fi'al wal maghal. ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق سبعة القديمة هيكل لكوكب منها ويعملون لها أعيادا وقرابين. Jadi tempat yang namanya Harran pada waktu itu dan khususnya wilayah Baitul Maqdis, mereka menyembah bintang-bintang dan berhala-berhala. Bahkan dibuat kuil untuk menyembah bintang. Wa hakadha kana ahlul Harran ya'buduna al-kawakib wal asnam wa kullu man kana al-wajil ard kanu kuffaran siwa Ibrahim al-Khalil wa imra'atihi wa ibni akhihi Lut alaihimus salam. Ini Ibnu Katsir menyatakan bahwa penduduk Harran itu mereka menyembah bintang-bintang dan berhala-berhala. Dan seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi, mereka semuanya adalah orang-orang yang kufar, yang kafir pada waktu itu. Yang muslim hanya Nabi Ibrahim, istrinya, ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Wa kana Khalilu alaihissalam huwa alladhi adzalallahu bi tilkal syurur wa abtala bihi dzakad dalal. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala atahu rushdah fi sigarihi wa bta'athahu rusulan wattakhadhahu khalila fi kibarihi. Qala Allah ta'ala wa laqad atayna Ibrahim rushdah min qabl wa kunna bihi alimin. Sadaqallahul azim. Jadi yang mengenalkan manusia kepada Tuhan yang benar di masa itu hanya Nabi Ibrahim sama Nabi Lut. Dua orang itu saja. Nah, Allah Ta'ala memilih mereka untuk mengenalkan manusia kepada Tuhan yang sebenarnya di zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuk, rushdah. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan makna rushdah di sini adalah dari sejak Nabi Allah Ibrahim kecil Allah sudah menuntun, sudah memberikan petunjuk sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Nabi Lut juga demikian. Semua para nabi mereka sudah mengenal Tuhan di waktu mereka lahir ke dunia. Tidak ada satu di antara mereka yang tidak mengenal Allah. Dan Allah pilih mereka. Ini satu tugas yang berat di zaman itu, mengenalkan Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang diberikan julukan oleh para ulama Abu Tauhid. Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Dia kembali lagi mengenalkan manusia kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim mengalami tantangan besar karena sudah turun-temurun kepercayaan masyarakat di zaman itu bahwa yang dianggap Tuhan adalah bintang, yang dianggap Tuhan matahari, yang dianggap Tuhan itu adalah patung-patung. Bahkan dianggap Tuhan sosok raja yang berkuasa, Raja Namrud. Maka dibutuhkan hujjah-hujjah. Di zaman itu tidak butuh dalil. Mereka tidak percaya dengan dalil, firman, wahyu, tidak percaya.
Tapi yang mereka butuhkan di situ adalah logika. Makanya ilmu tauhid itu ilmu yang cenderung kepada dalil-dalil logika, akal. Kalau kita simak definisi daripada ilmu tauhid, Allah Ta'ala selalu sebutkan di dalam Al-Quran, la'allahum ya'qilun, agar mereka berfikir, berakal, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka merenung, berfikir, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakur. Ya, konklusinya adalah ulil albab, orang-orang yang memiliki kedalaman berfikir. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para nabi di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, mereka punya tugas ingin menyampaikan kebenaran tapi lewat logika, bisa diterima oleh akal. Nah, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengambil dua dalil, dalil akal dan nakal, rasionalis dan kutipan nas. Definisinya adalah ilmun yabhathu fi itsbatil aqaid diniyah bil adillatil yakiniyah al aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Ilmu tauhid adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan akidah-akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan berupa dalil akal dan kutipan-kutipan nas yang menghilangkan seluruh keraguan. Itu ta'rif, definisi daripada ilmu tauhid, sebagaimana disinggung oleh Imam Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, membahas tentang definisi ilmu-ilmu. At-Ta'rifat judul kitabnya. Makanya para nabi itu harus cerdas. Dia tidak hanya menyampaikan nas yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi dia harus pandai memainkan logika berfikir manusia untuk dia sampaikan kebenaran. Namun para nabi tidak hanya mengandalkan akal, mereka didukung oleh wahyu. Jadi wahyu itulah yang nomor satu, primernya. Akal sebagai pendukung. Kalau kita gunakan akal sebagai sumber referensi kebenaran, hanya lewat akal tanpa ada wahyu di situ, maka akan tersesat. Itu yang kita kenal dengan liberal kalau zaman sekarang. Kalau di zaman-zaman awal Islam namanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Akal nomor satu, wahyu nomor dua. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang pertama wahyu, yang kedua akal. Akal tetap digunakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man i'tasama bi'aqlihi faqad dhalla. Siapa yang mengandalkan akal di dalam urusan agama, akal semata, maka pasti dia tersesat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqad dhalla, pasti dia tersesat. Oleh sebab itu para nabi ini Allah pilih, di antaranya Nabi Ibrahim, dia memainkan peran logika. Manhaj al-aqli disebut, manhaj al-aqli, metodologi akal, berfikir, analogi. Metode ini Allah ajarkan kepada para nabi. Jadi kita yang tidak paham nas, dalil, boleh kita berargumentasi menggunakan akal. Yang penting sudah kita verifikasi kepada nas, apakah penjelasan akal kita ini bertentangan tidak dengan nas. Kalau dari akal yang kita sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka hal itu kita tinggalkan. Tapi penjelasan akal kita ini diterima dan dibenarkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka boleh kita sampaikan. Itu metode yang Allah ajarkan kepada para nabi. Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah punya kitab berjudul Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Dikisahkan Nabi Musa pernah ditanya oleh orang Yahudi, apakah Tuhanmu itu tidur atau tidak? Apakah Tuhanmu itu tidur atau tidak?
Nabi Musa bisa saja menjawab, tapi Nabi Musa tahu ini perkara-perkara berkaitan tentang ketuhanan tidak cukup dengan akal, harus dukungan wahyu. Ada dukungan wahyu. Makanya Nabi Musa menunggu wahyu dari Allah. Tidak lama kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil 2 botol yang diisi dengan air. Kemudian diperintahkan Nabi Musa untuk memegang 2 botol tersebut, jangan sampai jatuh. Dipegang itu 2 botol sampai tengah malam. Nabi Musa mulai mengantuk. Akhirnya begitu beliau tertidur, jatuh itu botol. 2 botol itu pecah. Nabi Musa tersadar, bangun dari tidurnya, melihat botol sudah pecah. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya saya tidur, maka pasti langit ini akan jatuh ke bumi. Langit akan jatuh ke bumi dan hancur seluruhnya. Nah, ini Allah mengajarkan logika kepada Nabi Musa. Karena memang ilmu akidah yang dibutuhkan adalah argumentasi nas dan juga logika berpikir. Ternyata di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan langit ini sebenarnya Allah menahan dia. Tidak ada tiang. Segala sesuatu yang berada di atas kita, atapkah itu, pohonkah itu, seluruhnya ada tiangnya. Tidak ada satu bangunan yang berada di atas, melainkan semuanya ada tiang penyangganya. Karena tidak mungkin tanpa tiang, pasti dia akan roboh. Tapi apakah kita pernah berpikir ini padahal hal yang luar biasa, cuma karena sudah biasa sehari-hari kita lewati hal yang luar biasa itu, kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Ini langit luar biasa, atap tapi tanpa tiang. Makanya Allah tegaskan di surat Luqman, khalaqas samawati bighairi amad tarawunaha. Tidaklah kalian melihat, Allah Ta'ala menyatakan, Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang, bighairi amad, tanpa tiang. Di surat Fatir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan. Makna menahan jangan kita imajinasikan seperti menahannya makhluk pakai tangan. Maha suci Allah dari itu. Tapi dengan kekuasaannya Allah mampu menahan 24 jam, setiap waktu, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kalau dilepas jatuh. Ini firman. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi, antazula, agar dua-duanya tidak binasa. Antazula, kedua-duanya tidak binasa. Dan langit yang ditahan bukan satu langit, bentuk jamak, samawati, jam'u muannas salim, plural, bukan satu tapi lebih dari satu, 3 ke atas. Kalau langit itu di dalam Al-Quran disebut 7 lapis langit, sab'as samawat, 7 lapis langit Allah tahan. Kalau tidak tahan, kiamat, hari kiamat Allah lepaskan. Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Kami bangun di atas kalian. Kalian siapa di sini?
manusia, jin, malaikat. Kami bangun di atas kalian tujuh langit, syidada, yang kokoh, yang kuat. Jadi langit itu Allah ciptakan kuat. Kalau tidak kuat, satu saat bisa runtuh, bisa ambruk. Kita punya atap rumah sekuat apapun, tapi kalau perjalanan waktu yang panjang, ada yang bocor, ada yang rusak. Tapi pernah kita lihat langit itu rusak? Pernah. Allah sudah nyatakan syidada, kuat. Allah bangun langit dengan kuat. Nah, ini metode berpikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikuatkan dengan wahyu. Maka sifat para nabi itu fatona, IQ-nya di atas rata-rata. Tidak ada nabi yang bodoh, tidak ada aulia yang bodoh, tidak ada. Ada kitab namanya Aqidatul Awam. Wa arsala anbiya zawi fatona bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka hafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li hamsina bi hukmin wajibin. Ini wajib, orang muslim harus hafal, wajib. Allah mengutus para nabi dengan 4 sifat wajib. Jadi 4 hal ini wajib dimiliki oleh para nabi. Fatona, cerdas. Itu IQ mereka di atas rata-rata manusia biasa, melebihi para yang disebut orang-orang pandai, para filosof itu di bawah semua. Filosof gak ada artinya dengan para nabi. Dan semua para nabi kecerdasannya tidak sebanding dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Jauh di atas. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rasfa minal diyami. Imam Busiri mengatakan para nabi mereka cerdas, mereka pandai, mereka pintar, tapi kecerdasan mereka itu mereka hanya mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi semuanya cerdas, pintar. Kan Nabi Ibrahim Allah ceritakan berargumentasi dengan logika. Ada berhala yang mereka jadikan sembahan. Nah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena ingin memainkan metodologi logika, dia biarkan satu patung berhala yang besar tidak dihancurkan, dan dia letakkan kapak. Dia letakkan di patung berhala yang paling besar. Seluruh patung berhala dihancurkan, hanya satu patung besar itu dibiarkan. Faja'alahum zujada illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia hancurkan berkeping-keping kecuali berhala yang besar. Datang mereka, termasuk Raja Namrud. Lihat, ini berhala, siapa yang hancurkan? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Itu pernyataan mereka tuh. Mereka berkata, siapa yang menghancurkan, melakukan kerusakan dan menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang zalim. Mereka katakan begitu. Ternyata masyarakat sudah tahu. Setiap hari yang mencela-cela Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, Nabi Ibrahim. Mereka katakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, kami biasa mendengar ada seorang pemuda, masih muda Nabi Ibrahim. Dia sering mengkritik sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya orang itu namanya Ibrahim. Pemuda itu namanya Ibrahim. Maka dipanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, benar engkau yang hancurkan? Apa kata Nabi Ibrahim?
bukan saya yang menghancurkan. Ini patung besar ini yang menghancurkan. Kenapa? Itu ada bukti, ada kapak di tangannya. Letakkan itu kapak di tangan berhala yang besar. Mereka menjawab, tidak mungkin dia menghancurkan. Dia tidak mampu melakukan itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang dia tidak mampu melakukan hal sekecil ini, terus bagaimana mungkin dia mampu menciptakan alam semesta yang seluas ini? Nah, itu luar biasa. Analogi berpikir. Nabi Sulaiman diceritakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunannya yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Di sini menunjukkan bahwa para nabi itu cerdas. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diceritakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Nabi Muhammad yang ceritakan langsung kepada para sahabat. Di zaman Nabi Sulaiman dulu ada 2 orang wanita memiliki anak bayi. Punya anak bayi. Usianya sama. Biasa mereka pergi bertani, mereka letakkan anaknya mereka itu di atas batu yang besar. Tiba-tiba serigala datang memangsa salah satu bayi tersebut. Dimangsa oleh serigala, dimakan. Kedua ibu ini mengejar, sudah terlambat, itu bayi sudah dimakan oleh serigala. Akhirnya yang anaknya yang dimakan oleh serigala itu, dia lihat ada anak bayi yang dimiliki oleh seorang wanita muda. Jadi bayi yang dimakan itu wanitanya sudah tua, sedangkan bayi yang tidak dimakan itu wanitanya masih muda. Dia mengklaim bahwa yang dimakan adalah anakmu, kata wanita tua. Kata wanita yang masih muda, tidak, ini anak saya. Karena mereka tahu ciri-cirinya walaupun bayi, ini anak saya. Dia mengatakan, tidak, ini anak saya, hanya berebutan bayi. Padahal wanita tua ini sudah tahu bahwa yang dimakan oleh serigala adalah anaknya. Mungkin dia ingin menghilangkan rasa sedihnya atau takut suaminya. Dia mengatakan ini anaknya. Diadukanlah masalah ini kepada Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Daud memutuskan perkara pada waktu itu menurut mereka tidak tepat, khususnya wanita muda. Bukan berarti Nabi Daud tidak berilmu, tidak. Tapi memang Allah Ta'ala memberikan masing-masing para nabi itu keistimewaan. Kalau Nabi Daud itu istimewanya di dalam peperangan. Istimewanya kalau membaca kitab sucinya, gunung ikut bertasbih, burung-burung ikut bertasbih, hewan-hewan menikmati indahnya suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Bahkan dikatakan hewan-hewan yang hadir mati kelaparan karena mereka tidak menyadarkan, tidak sadar diri mendengarkan keindahan suara Nabi Daud sampai lupa makan, lupa minum, mati semuanya itu hewan-hewan. Tapi Nabi Sulaiman Allah berikan keistimewaan lain, yaitu beliau pakar hukum. Al-Qadiyah. Fafahamnahu Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Surat Al-Anbiya. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil disusun oleh Imam Al-Baghawi mengatakan, makna kami memahamkan kepada Nabi Sulaiman, kami pahamkan beliau tentang masalah hukum-hukum, dan kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Datang 2 wanita tersebut kepada Nabi Sulaiman, dua-duanya tidak ada yang mengalah, mengklaim bahwa ini anak adalah milik mereka berdua. Apa kata Nabi Sulaiman? Karena cerdas, dia tahu ini urusan bukan urusan akal, tapi urusan hati. Kasih sayang ibu itu letaknya di hati.
Dia katakan, kalau begitu saya akan putuskan. Ini mengaku sebagai anaknya, yang satu juga ini mengaku ini anaknya. Saya putuskan kalau begitu, saya akan bagi dua. Dengan saya memotong menjadi dua bagian. Yang separuh biar kau bisa ambil, yang separuhnya kau bisa ambil. Selesai itu masalah. Itu kata Nabi Sulaiman. Padahal tidak mungkin Nabi Sulaiman lakukan itu. Tapi Nabi Sulaiman mengambil manhaj agli, analogi berfikir. Diambil itu parang, pedang, saifun, kemudian diperintahkan bayi tersebut diletakkan. Nabi Sulaiman sudah siap untuk memotong menjadi dua bagian. Padahal Nabi Sulaiman tidak mungkin melakukan itu. Hanya ibaratnya menggertak saja. Di tengah-tengah Nabi Sulaiman ingin memotong itu bayi, ibu yang muda berteriak, "Jangan! Benar, itu anaknya dia." Wanita tua itu. Adapun wanita tua itu, dia hanya diam. Wanita muda itu mengatakan, itu anaknya dia. Karena dia nama juga ibu. Ingin anak itu selamat. Tidak mementingkan egoisme, hawa nafsunya, keinginannya, tidak. Yang penting anak itu bahagia, selamat, tidak terluka, itu sudah cukup baginya. Tapi kalau bukan ibu kandung, ya biasa-biasa saja. Nah, dari sini terbongkar, kata Nabi Sulaiman, ini anaknya engkau. Dia bukan ibunya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang ibu membiarkan anaknya tersakiti. Ini dia diam, yang ini dia membela, bahkan dia rela mengatakan, saya bukan ibunya, yang penting selamat ini anak. Dia ibunya. Nabi Sulaiman mengatakan, nah inilah ibunya yang sesungguhnya. Jadi cerdas, fatona. Sifat wajibnya para nabi, fatona, cerdas. Sidik, jujur, gak ada nabi tukang bohong. Alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Nabi katakan, hendaklah jujur itu kepada kalian umat. Bagaimana nabi, bagaimana para nabi, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Seluruh para nabi sifat wajibnya jujur, tidak ada yang berbohong. Yang ketiga, tabligh, tidak ada yang ditutupi. Semua wahyu yang disampaikan sudah disampaikan oleh para rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah segala sesuatu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Kalau tidak kau lakukan, engkau tidak menyampaikan risalah tersebut, engkau tidak amanah. Itu mustahil. At-tabligh, pasti disampaikan wahyu tersebut. Yang ketiga adalah bisidiki wat tabligh wal amanah. Yang keempat, amanah. Yang keempat, amanah. Sayyidina Ali mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak amanah. Para nabi wajib amanah. Sifat mustahilnya para nabi lawan daripada sifat wajib. Tidak mungkin para nabi itu bodoh. Tidak mungkin para nabi itu pembohong. Al-kizbu, al-jahlu wal-kizbu. Tidak mungkin para nabi al-kitman, menyembunyikan kebenaran. Tidak mungkin para nabi itu khianah, lawan daripada amanah. Tidak mungkin. La takhon man i'tamana, jangan kalian berkhianat kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada kalian. La takhon man i'tamana. Itu wasiat dari para ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. La takhon man i'tamana. Maka pewaris-pewaris para nabi juga gak ada yang bodoh. Para aulia mengaku wali, tapi bodoh, itu tidak masuk di akal. Warasul anbiya, para aulia itu pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Di antaranya contoh Al-Imam Syafi'i. Ini contoh kecerdasan Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i di Mesir, ada satu masalah yang tidak bisa terpecahkan hukumnya. Seorang laki-laki berkelahi dengan istrinya. Karena laki-laki ini berkelahi dengan istrinya dalam keadaan sedang makan kurma. Sedang makan kurma.
Maka sang suami mengatakan kepada istrinya dalam keadaan sadar, saya ketika makan kurma maka jatuh talak kepadamu, atau saya tidak makan, saya membuang itu kurma, maka jatuh talak juga kepadamu. Ini namanya talak ta'liq, talak yang ada ikatan. Itu di dalam syariat Islam disahkan. Kalau kau keluar rumah sekali lagi saya ceraikan kamu. Kalau dia keluar rumah jatuh talak. Ternyata laki-laki ini di tengah-tengah dia mengatakan itu, dia menyesal. Tapi kurmanya sudah di mulut nih, dipegang. Kan dia bilang kalau dia tidak makan jatuh talak, kalau dia makan jatuh talak. Istrinya sudah pergi, dia ingin rujuk, tidak mau mentalak istrinya. Akhirnya dia panggil sahabatnya, ini bagaimana nih, saya tidak mau mentalak istri saya, tapi tadi saya sudah katakan kalau saya makan kurma jatuh talak, kalau saya tidak makan juga jatuh talak. Bingung saya. Coba tanya kepada para fuqaha, para ahli fikih yang ada, bagaimana agar saya tidak sampai menjatuhkan talak. Mereka tanya kepada para ahli fikih, semuanya bingung. Ini bagaimana ini? Dimakan jatuh talak, tidak dimakan jatuh talak, sedangkan dia tidak mau mentalak. Ditanya di sana tidak tahu, di sana tidak tahu, di sana tidak tahu. Semua para fuqaha tidak ada yang bisa menjawab. Imam Syafi'i waktu itu ada di Mesir. Mereka mengusulkan, coba tanya kepada Al-Imam Syafi'i. Bagaimana tidak pandai beliau ini yang menyusun ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang memuat tentang analogi berfikir di dalam memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan wahyu. Sampai kepada Imam Syafi'i bertanya, bagaimana wahai Imam Syafi'i solusinya? Dia tidak mau mentalak istrinya, tapi kalau dia makan itu kurma jatuh talak, tidak makan juga jatuh talak. Apa jawaban Imam Syafi'i? Makan separuh, buang separuh. Makan separuh, buang separuh. Tidak jatuh talak kita. Luar biasa. Jadi makan separuh, buang separuh. Karena kan dia takliknya dua. Kalau makan jatuh talak, kalau tidak makan jatuh talak. Tapi kalau makan separuh, buang separuh, tidak jatuh talak, kata Imam Syafi'i. Dikerjakan. Ini luar biasa. Wurathul anbiya wal mursalin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'ala ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.